Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwas sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke hadis yang kelima dari bab Al-Qanaah. Hadis yang keempat. Hadis yang keempat diriwayatkan dari Abu Burdah. Abu Burdah meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan tersebut disebut dengan ghazwah. Lalu kata Abu Musa, wa nahnu sittatu nafarin bainana ba'irun na'taqibuhu. Kata Abu Musa, lalu kami bersama 6 orang di antara pasukan tersebut mengendarai seekor unta na'taqibuhu yang kami tumpangi secara bergantian. Kalau jumlah pasukannya sendiri, sebagian menyebutkan 400, sebagian riwayat menyebutkan 700 orang. Ini pasukan yang ikut bersama Rasulullah SAW dalam perang ini. Abu Musa menceritakan yang bersama dia dari Yaman semuanya, yang 6 orang ini, karena kurangnya kendaraan, sampai 1 ekor unta ditunggangi oleh 6 orang secara bergantian yang bersama Abu Musa Al-Asy'ari. Lalu kata Abu Musa, fanakibat aqdamuna, sampai kaki-kaki kami melepuh karena cuaca yang sangat panas. Lebih banyak jalan kakinya daripada naik untanya. Kaki-kaki kami sampai melepuh. Wa nakibat qadami, begitu juga termasuk kakiku sendiri, kata Abu Musa Al-Asy'ari. Kami berenam, yang lain juga, sahabat-sahabat yang lain banyak yang sampai melepuh kaki-kakinya karena kepanasan, berjalan kaki menuju tempat peperangan yang dituju oleh Rasulullah bersama pasukan saat itu ke Najd. Mungkin kalau sekarang sekitar Riyadh, Qasim, jauh tentunya dari kota Madinah. Saat itu Rasulullah SAW mendengar informasi beberapa suku dari kota Najd ini berkumpul menyiapkan pasukan untuk menyerang Madinah. Dan Rasulullah SAW kemudian menyiapkan pasukan untuk menyerang terlebih dahulu. Sebagaimana ini dinyatakan oleh Rasulullah SAW setelah perang Khandaq itu, beliau mengatakan, giliran kami sekarang yang menyerang keluar, bukan diserang lagi oleh pihak lain ke kota Madinah, tapi kita yang akan menyerang keluar. Nah, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan 400 atau tadi sebagian riwayat menyebutkan 700 orang. Nah, Abu Musa Al-Asy'ari termasuk yang ikut di dalam peperangan ini. Wasaqatat
adfari. Juga sampai kuku-kuku kami rontok, kuku-kuku saking panasnya jalan. Pernah nggak jalan seperti itu? Mungkin kalau melepuh sekedarnya mungkin pernah ya. Tapi kalau sampai rontok kuku-kuku gara-gara jalan kaki di tengah terik matahari seperti ini, apalagi cuacanya beda dengan cuaca di kita, panasnya sepanas-panasnya di kita masih toleransi, masih bisa kita nikmati. Tapi panas di sana berbeda lagi. Fakunna nalufu ala arjulina al-khiraqa. Lalu kami membungkus kaki-kaki kami dengan sobekan-sobekan kain untuk meminimalisir rasa sakit ketika berjalan ini. Yang rontok-rontok tadi, yang melepuh-melepuh tadi dibungkus dengan sobekan-sobekan kain. Fasumiyat ghazwata dzatir riqa. Nah, karena itulah kata Abu Musa al-Asy'ari, perang ini disebut dengan perang Dzatur Riqa. Arti dari Dzatur Riqa apa? Pemilik sobekan-sobekan. Karena banyak sobekan-sobekan kain yang digunakan oleh para sahabat untuk membungkus kaki-kaki mereka. Ini menurut Abu Musa al-Asy'ari. Ada lagi sebagian riwayat yang menyebutkan dinamai Dzatur Riqa itu karena sebab yang lain. Ada sebagian yang menyebutkan disebut perang Dzatur Riqa karena nama pohon yang ada di lokasi peperangan tersebut, Dzatur Riqa. Sebagian lagi menyebutkan disebut perang Dzatur Riqa karena gunung yang ada di wilayah tersebut yang berwarna-warni, sampai terlihat sebagian kemerahan, sebagian kehitaman, sebagian putih. Karena warna-warni di gunung tersebut terlihat seperti sobekan-sobekan kain. Ya, wallahu alam. Tapi ini yang disebutkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, dinamai Ghazwatu Dzatir Riqa karena sobekan-sobekan kain yang digunakan oleh para sahabat untuk membungkus kaki-kaki mereka. 5 kunna na'sibu ala arjulina minal khiraq. Ya, ini sebab disebut Ghazwatu Dzatir Riqa karena kami saat itu membalut atau membungkus kaki-kaki kami dengan kain-kain tersebut. Qala Abu Burdah. Abu Burdah mengatakan, Abu Burdah ini yang mendengar kisah Ghazwatu Dzatir Riqa ini dari Abu Musa, fahaddasa Abu Musa bihadza. Cerita tadi itu disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Tsumma kariha dzalik. Kemudian Abu Musa nampak tidak senang setelah menyampaikan cerita tersebut, perjalanannya di perang Dzatur Riqa. Abu Musa al-Asy'ari sendiri nampak tidak senang. Apa yang membuatnya tidak senang? Dia mengatakan, Abu Musa al-Asy'ari kemudian mengatakan, ma kuntu asna'u bi an adzkurahu. Sungguh aku bukan melakukan hal itu dengan tujuan untuk dicerita-ceritakan. Jadi beliau nampak menyesal setelah bercerita bagaimana perjuangannya di Dzatur Riqa tersebut, nampak seolah menyesal kenapa menceritakan hal tersebut. Nah, Abu Burdah kemudian berkomentar, ka'annahu kariha an yakuna syai'an min amalihi afshahu. Nah, nampaknya yang dilihat oleh Abu Burdah, Abu Musa ini tidak suka kalau amal yang telah dilakukannya itu disebarkan. Tadinya ketika beliau bercerita tentang peristiwa Dzatur Riqa ini tidak ada niat untuk sombong, untuk ria, bangga dengan perjuangan zaman dahulu bagaimana, bukan untuk itu. Tapi dalam rangka menerangkan keadaan, kemudian ada juga hikmah-hikmah yang bisa dipetik dari peperangan tersebut. Akan tetapi setelah menyampaikannya beliau meraba hatinya. Jangan sampai setelah menceritakan apa yang telah berlalu tersebut kemudian masuk setan di situ, kemudian dia jadi bangga dengan apa yang telah dilakukan tersebut. Ini karena rasa takut dari Abu Musa al-Asy'ari, dan ini terlihat oleh Abu Burdah. Kalau
padahal pada dasarnya menyampaikan satu pengalaman ibadah misalnya, bahwa kita telah membantu ini. Kalau memang niatnya bukan untuk ria, tidak apa-apa. Kalau memang dibutuhkan untuk disampaikan dalam rangka memotivasi yang lain, dalam rangka menceritakan sejarah semata-mata, supaya orang-orang termotivasi dengan amal kebaikan tersebut, sesungguhnya tidak apa-apa. Tapi bersamaan dengan itu kita juga harus hati-hati. Kenapa? Karena setan terus bergerak juga. Bagaimana supaya kita berbelok dari yang tadinya niatnya mungkin untuk memotivasi yang lain, lama-lama membanggakan diri. Saya yang membangun ini, saya yang memulai, saya yang mendasari. Kenapa ini sampai muncul? Misalnya yang pertama kali ngadain pengajian di Sukabumi itu saya dulu itu umpamanya. Pada awalnya mungkin bukan untuk ria, untuk berbangga-bangga, hanya bercerita saja, tapi setan juga bisa masuk. Dan ini yang dikhawatirkan sendiri oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dari hadis ini ada sejumlah faedah yang bisa dipetik ya. Yang pertama berkait dengan bab yang diketengahkan oleh Imam An-Nawawi yang terkait dengan kesederhanaan hidup para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Bagaimana tergambar di situ mereka bukan orang yang bermewah-mewah, menunjukkan kalau sampai melepuh-melepuh bagaimana sendalnya, sederhananya, mungkin sampai putus-putus sehingga mereka berjalan kaki tanpa alas kaki. Juga tergambar bagaimana kesabaran mereka dengan semua itu, tidak mengeluhkan keadaan buruk yang menimpa mereka. Mereka ridho dan menerima apa yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian di antara faedah yang bisa dipetik juga bagaimana kita melihat bahwa orang-orang besar nampak sekali perjuangan-perjuangannya. Orang-orang yang agung, orang-orang yang kita muliakan, bagaimana perjuangan-perjuangan mereka. Tidak ada yang berleha-leha, bersenang-senang di dalam kehidupannya. Mereka orang-orang yang qanaah. Kemudian yang tadi juga sudah kita sebutkan, seyogianya kita tidak mengumbar juga kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, diceritakan kepada yang lain, kecuali memang karena dibutuhkan hal tersebut untuk disampaikan. Dan tentang Ghazwatul Dzatur Riqa ini, ketika diceritakan Dzatur Riqa oleh orang yang berpengalamannya langsung, menjadi jelas apa yang terjadi di sana. Kemudian juga ada yang terkait dengan hukum-hukum dalam ibadah kita, terutama di Dzatur Riqa ini. Ketika Rasulullah berangkat bersama para sahabat di Dzatur Riqa, di situ jadi pelajaran sampai sekarang ada syariat sholat khauf. Rasulullah SAW melaksanakan sholat khauf di Dzatur Riqa ini. Ketika Rasulullah SAW berangkat ke lokasi peperangan bersama 400 atau 700 orang tadi, musuhnya tidak ada, musuhnya WO. Ternyata sudah pada melarikan diri dengan kedatangan Rasulullah bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah berjaga-jaga di situ. Walaupun demikian musuhnya tidak ada, akan tetapi tetap mereka berhati-hati karena mereka juga bukan malaikat yang mengetahui, atau bukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu, meskipun tidak kelihatan saat itu, jangan-jangan mereka sedang bersembunyi dan suatu saat bisa menyerang mereka secara mendadak. Rasulullah juga khawatir dengan hal tersebut. Maka ketika mereka standby di situ, belum pulang ke Madinah, melakukan sholatnya dengan cara sholat khauf. Dan itu menjadi pelajaran juga bagi kita adanya sholat khauf. Tentang Dzatur Riqa ini, tambahan wawasan tadi disebutkan, Dzatur Riqa ini diikuti oleh 400 atau 700 orang. Ada perbedaan pendapat dari para ahlus siyar tentang kejadian perang Dzatur Riqa ini. Sebagian menyebut perang ini terjadi sebelum perang Khandaq tahun keempat Hijriah, dan kebanyakan ahlus siyar menyebut ini bahwa terjadi pada tahun keempat Hijriah sebelum perang Khandaq. Tapi sebagian lagi, dan ini dipegang oleh Imam Bukhari, didukung juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, terjadinya tahun ke-7 Hijriah. Kenapa terjadi perbedaan pendapat
tentang waktu peperangan ini karena Qorinah yang mengiringinya, yang berpendapat terjadi tahun keempat Hijriah sebelum perang Khandaq, karena di kisah perang Dzatur Riqa, ketika pulang dari perang Dzatur Riqa, Rasulullah SAW diriwayatkan bertanya kepada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Rasulullah bertanya kepada Jabir bin Abdullah, apakah kamu sudah menikah? Kemudian Jabir mengatakan, sudah ya Rasulullah. Dengan gadis atau dengan janda? Dengan janda. Kenapa dengan janda? Tidak dengan gadis saja, kata Rasul, dan hadisnya seterusnya. Yang di garis bawahi di situ adalah pertanyaan Rasulullah, apakah kamu sudah menikah? Berarti Rasulullah belum tahu Jabir sudah menikah atau belum. Kalau belum tahu bahwa Jabir sudah menikah atau belum, berarti ini terjadi sebelum perang Khandaq tahun keempat Hijriah. Karena di perang Khandaq Rasulullah sudah tahu Jabir punya istri. Karena ada kisah tersendiri di perang Khandaq bersama Jabir bin Abdullah, yaitu Jabir yang menyediakan makanan untuk Rasulullah ketika Rasulullah menggali parit bersama 1.000 orang para sahabat. Kemudian Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah kelaparan bersama para sahabat, dia menyiapkan makanan bersama istrinya di rumahnya untuk Rasulullah saja dan beberapa orang sahabat. Tapi Rasulullah memanggil semua pasukan tersebut 1.000 orang, ayo kita pergi ke rumah Jabir bin Abdullah, dia menyiapkan makanan untuk kita. Pergi ke sana semua. Kaget Jabir, makanannya cuma untuk 6 orang, ini datang 1.000 orang. Tapi kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala nampak mukjizat dari Rasulullah SAW, bahwa makanan yang disiapkan oleh Jabir bersama istrinya di rumahnya cukup untuk 1.000 orang, bahkan tersisa banyak. Maka tahu Rasulullah kalau Jabir itu sudah punya istri. Ketika pulang dari perang Dzatur Riqa, Rasulullah bertanya kepada Jabir, apakah kamu sudah menikah? Berarti belum tahu. Rasulullah belum tahu bahwa Jabir bin Abdullah punya istri. Maka ini terjadi sebelum perang Khandaq tahun keempat Hijriah. Tapi Imam Bukhari dikuatkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu menguatkan terjadinya tahun ke-7 Hijriah. Kenapa? Karena perang ini diikuti diantaranya oleh Abu Musa yang meriwayatkan hadis ini. Abu Musa baru ke Madinahnya tahun ke-7 Hijriah. Tidak mungkin sebelum perang Khandaq. Waktu sebelum perang Khandaq, Abu Musa al-Asy'ari belum ada di Madinah. Masa ikut bersama Rasulullah dari Madinah berangkat ke Najd untuk perang Dzatur Riqa ini. Juga diikuti yang kedua, Qorinah yang lain, bukti yang lain, bahwa Abu Hurairah juga ikut dalam perang Dzatur Riqa ini. Padahal Abu Hurairah baru datang ke Madinah itu tahun ke-7 Hijriah. Kemudian juga diikuti perang ini oleh Ibnu Umar, Dzatur Riqa ini Ibnu Umar. Padahal Ibnu Umar baru terlibat dalam peperangan bersama kaum muslimin itu perang Khandaq. Perang Khandaq dia baru ikut. Sebelumnya belum diizinkan untuk ikut berperang bersama Rasulullah karena usianya yang masih kanak-kanak. Baru perang Khandaq boleh. Setelah perang Khandaq yang terdekat itu adalah, setelah perang Khandaq yang terjadi itu adalah perang Khaybar. Nah, kemudian Dzatur Riqa ini terjadi setelah perang Khaybar tersebut. Wallahu taala alam, mana yang benar masing-masing punya alasan dan berdasarkan dalil-dalil yang sahih juga. Tapi yang inti yang kita sampaikan bagaimana kesederhanaan hidup mereka, bagaimana perjuangan-perjuangan mereka dalam membela Islam ini. Kemudian ada kejadian perang sholat khauf, juga ada kejadian-kejadian yang lainnya yang mengiringi perang Dzatur Riqa ini. Ada yang terkait dengan Jabir bin Abdullah tadi juga, bagaimana Jabir bin Abdullah bertransaksi jual beli kuda bersama Rasulullah sepulang dari Dzatur Riqa ini. Kemudian ada dua sahabat Nabi SAW yang berjaga, dan di situ ada terlihat juga perjuangan mereka, kesungguhan mereka untuk menjaga sesuai dengan amanah Rasulullah SAW. Juga ada peristiwa upaya pembunuhan terhadap Nabi SAW sepulang dari Dzatur Riqa ini, dan masing-masing tentu memiliki ceritanya tersendiri, juga hikmah-hikmahnya tersendiri. Wallahu ta'ala alam, mungkin itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al Ma'tuk.
agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.